Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Semoga kita semua dan keluarga akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, Kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Kakak Popon Sri Nur Hidayah. Kakak dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, sudah ada yang tahu nama Kakak? Ya, Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita mendapatkan keberkahan hingga akhir pembelajaran nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Baik, kita langsung masuk kepada inti materi. Pertama-tama kita akan membahas tentang jujur atau kejujuran. Nah, di sini seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kita akan bahagia dan merasa tentram. Nah, lalu kapan kita akan memulai bersikap jujur tersebut? Nah, tentu kita akan memulai bersikap jujur tentu dari sekarang. Nah, dengan kita memulai dari diri kita sendiri dan mulai berbicara jujur kepada banyak orang. Terus apa-apa saja sih manfaat dengan kita bersikap jujur? Nah, yang pertama di sini, jujur akan melahirkan ketenangan. Yang dimaksud dengan melahirkan ketenangan itu seperti apa? Saat kita berbicara jujur, tentu kita akan merasakan tentram dan damai. Tidak ada yang mengganggu hati kita. Dan juga sebaliknya, jika kita berbicara berbohong atau tidak jujur, nah di situ kita akan merasakan gelisah dalam diri kita sendiri. Yang poin kedua, orang jujur akan dicintai oleh banyak orang. Karena apa? Siapa di sini yang ingin berteman dengan orang yang sering berbohong? Tentu adik-adik sekalian tidak ingin berteman dengan orang-orang yang suka berbohong. Karena apa? Dengan perkataan yang berbohong itu, mereka akan mengeluarkan kata-kata yang melebih-lebihkan atau mengada-ngada, sehingga teman itu sudah tidak dapat dipercaya lagi. Poin yang ketiga di sini yaitu dengan bersikap jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian sudah tahu dengan bersikap jujur seperti yang dijelaskan di sini, dengan kejujuran maka kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Kita masuk contoh-contoh bagaimana untuk bersikap jujur. Kira-kira di sini adik-adik tahu bagaimana cara bersikap jujur? tidak. Nah, contohnya di sini kita bersikap jujur seperti saat kita mengikuti ujian akhir semester di sekolah. Nah, di situ kita tidak diperbolehkan untuk menyontek. Nah, di situ dengan kita tidak menyontek itu, kita sudah bersikap jujur kepada diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada materi santun. Selanjutnya kita masuk pada poin berikut yaitu santun. Nah, di sini santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya yang lemah lembut, tingkah lakunya yang halus, harus menjaga perasaan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya
dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sikap santun dan sikap malu. Nah, sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dengan bersikap santun, kita akan dihormati dan dicintai banyak orang. Kemudian, manfaat dari bersikap santun. Poin pertama yaitu mudah diterima oleh orang lain. Dengan kita bersikap sopan santun kepada orang lain, maka orang itu akan suka kepada kita dan akan menerima kita. Nah, kemudian poin kedua, menunjang kesuksesan. Dengan kita bertingkah laku yang sangat baik, sopan santun, nah kita akan mendapatkan kesuksesan di akhir nanti. Kemudian dengan kita bersikap santun, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian kita masuk pada sikap malu. Kita langsung masuk kepada poin yang terakhir, yaitu malu. Nah, malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, mencela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembalasan. Nah, apa saja sih manfaat dari bersifat malu? Poin pertama yaitu mencegah dari perbuatan tercela. Yang poin kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengantarkan seseorang atau kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini berakhir, kakak ingin mengevaluasi adik-adik tentang materi yang kakak jelaskan tadi. Nah, kira-kira adik-adik di sini siapa yang akan menjelaskan apa arti dari sikap jujur? Saya. Nah, silakan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani sebuah aktivitas kehidupan. Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Masya Allah, jawabannya sungguh bagus. Terima kasih jawaban dari Sela, karena itu sudah menjelaskan bagaimana arti dari sikap kejujuran. Itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat berguna bagi kehidupan kita sendiri. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.